Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa di kesempatan ini saya akan membahas kasus final lagi di mana mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi belak-belakan soal sejumlah kejanggalan dan fakta yang ditemukannya sejak awal menelusuri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 2016 silam. Selain aneh, menurut Kang Deddy Mulyadi banyak hal yang tak masuk akal dalam proses pengusutan kasus ini, termasuk soal penetapan para tersangka yang kini mendekam di penjara setelah divonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak saja. Let's go. Nunggu dikasih kursi. Sekarang kalau nunggu dikasih kursi gak akan kebagian. Saya ngambil kursi sendiri. bawa kursi sendiri Ya, orang Sunda harus beda hari ini. Ini kursi gubernur atau apa ini? Kursi yang bermanfaat bagi kepentingan warga. Kursi pembebasan. Wah. Kursi yang harus bisa membebaskan 7 orang terpidana dengan pidana seumur hidup penjara. Itu yang mau kita. Tapi saya masih penasaran, Kang. Ya. Kenapa seorang Kang Deddy bukan lawyer, polisi apalagi kagak? Polisi bukan. Jurnalis juga bukan. Jurnalis bukan. Iya, tapi bertemu dengan lebih banyak orang dibanding saya dan Bang Don mungkin gitu kan, dalam urusan Vina ini. Itu kan urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, maka tidak ada status sosial. Lawyer itu kan status sosial. Betul. Alat penegak hukum status sosial. Wartawan status sosial. Tapi kemanusiaan adalah status hati. Kalau kemudian lebih banyak turun, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak menggali perkara yang dalam sehingga dari gelap menjadi terang, itu adalah panggilan jiwa. Karena itu panggilan jiwa bahwa dalam diri manusia itu ada lentera dalam hidup. Dalam. Karena ada lentera, tergantung. Lentera itu mau dinyalakan atau dipadamkan. Dan Kang Deddy menyalakan lentera itu. Saya itu terpacu untuk lentera saya menyala. Terpacu oleh apa? Terpacu oleh sebuah keadaan. Karena semuanya diam, maka harus ada yang berbicara. Sebelum kita ke lebih teknis, karena kan ini kebetulan Kang Deddy lagi mau maju nih, walaupun hilalnya belum jelas jam tangan. Orang lalu Belum pikir, terlihat. jangan-jangan ini ada hubungan untuk kepentingan elektoral. Iya. Panggung. Oh. Cari panggung nih. Ada kepentingan hubungan untuk elektoral. Ya. Menurut saya begini, bahwa politik itu kan pada akhirnya itu lahir dari sebuah kepercayaan. Karena politik lahir dari sebuah kepercayaan, maka politik proses. Karena politik proses, maka politik harus mengambil dari bawah ke atas. Dari kursi, dari tempat gelap dibawa ke tempat yang terang. Politik adalah panggilan kemanusiaan. Maka politik hakikatnya adalah berbuat kebaikan. Nah, dalam prinsip-prinsip itu yang saya kembangkan bahwa saya berkomunikasi dengan publik, saya dekat dengan masyarakat, saya hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan barang baru. Dan ada pada peristiwa besar dalam masyarakat termasuk Vina. Iya, Vina itu kan hanya bagian dari peristiwa yang saya temukan. Kalau dilihat perjalanan di media sosial saya sudah banyak menemukan ratusan peristiwa. Yang peristiwa itu tidak ada konsultannya, tidak ada konten kreatornya, tidak ada ahli brandingnya. Itu lahir di tengah masyarakat secara alamiah yang kebetulan saya berjalan dan menemukannya. Memang Don, kelebihan Kang Deddy ini adalah naturalnya. Iya. Jadi semua seperti berjalan begitu alamiah. Iya. Termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, termasuk model belusukan lah ya. Iya, sebenarnya kan model belusukan itu, kalau orang Sunda itu kan saya menyebut dari dulu adalah kukurusukan. Belusukan itu bahasa Jawa. Bahasa Sunda itu kukurusukan. Nah, kukurusukan itu adalah orang yang mau masuk ke lorong-lorong, orang mau masuk ke kebun-kebun, orang mau masuk ke hutan-hutan. Itu namanya kukurusukan. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya menjadi anggota DPRD Kabupaten tahun 1999. Cuman bedanya dulu tidak terdokumentasikan dalam Google. Iya. Eranya dalam belum digital. dalam Method. Facebook, dalam Instagram,
Tidak. Tapi itu terdokumentasikan di hati masyarakat. Ya, itu sebabnya mungkin sekarang Kang Deddy punya warga di media sosial. Follower di YouTube itu 5 juta lebih ya. Iya 5 juta lebih ya. Wow. Kembali ke kasus Vina. Oke. Begitu konsennya Kang Deddy di situ, kemudian apa perasaan yang paling dalam yang sampai sejauh ini dalam proses pencarian Kang Deddy setelah melihat peristiwa-peristiwa yang berkembang sekarang? Ya karena saya ditanya persoalan peristiwa mendalam itu adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Di era kolonial Belanda pun barangkali belum pernah ada cerita seorang warga negara dipenjara seumur hidup sebanyak 7 orang dan hampir 8 orang, kalau nggak Peggy Setiawan bisa hukuman mati tanpa alat bukti yang memadai. Dan hampir 8 tahun itu sirna, tak ada yang bicara. Baru muncul itu ketika munculnya film. Dan film itu pun dalam posisi memposisikan 7 terpidana itu betul-betul pelaku. Dan sorotan publik waktu itu adalah penghujatan terhadap para terpidana, penghujatan terhadap pengacara Ibu Titin, penghujatan terhadap Saka Tatal yang baru keluar dari penjara. Dan saya melihat sisi lain. Ini ada problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga saya harus mulai bertanya pada orang-orang yang mengalami problem itu. Maka saya mulailah menghubungi pengacara Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka Tatal itu untuk mau bertemu dengan saya. Dan saya bisa bertemu dengan dia, dan akhirnya saya bisa ngobrol dengan Saka Tatal. Dari situ saya melihat anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya. Saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya kan ketika kita lihat langkah polisi juga justru ada error in person, menghukum orang yang kemungkinan bukan orang yang bersalah. Iya. Saya melihat ada problem dari awal sudah berproblem. Yang pertama, tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara, meninggalnya Eki dan Vina, saya tidak mau menjadi terbunuhnya Eki dan Vina. Ya. Karena ini kan pembunuhan atau kecelakaan belum jelas dalam pandangan saya. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan tunggal? Kan belum jelas. Nah, itu kan di flyover. Flyover itu masuknya wilayahnya Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon yang harus menangani adalah Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Rudiana membuat laporan dia sebagai warga sivil terhadap kematian anaknya dan Vina. Ya. Dia membuat laporan, setelah itu dia melakukan penanganan penangkapan sebagai seorang satuan narkoba. Secara psikologi, bayangkan kalau orang melakukan pembunuhan pada waktu malam minggu, kan harusnya udah pada kabur dong hari minggunya. Ini kan minggunya tetap berkumpul, Seninnya tetap bekerja. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin, ada apa ya Pak? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.